Bab 391, apakah kalian benar-benar berpikir pelatihan parkour kita sia-sia? Hati-hati. Suara ayuan tiba-tiba terdengar, lalu anak panah menembus kereta dan masuk melalui jendela. Salah satunya hanya bertujuan ke arah kepala Li Zun. Melihat bahwa Li Zun hampir saja tertembak, Ji Zongqing di depannya tiba-tiba bertindak, menggenggam anak panah dengan ringan, lalu berkata dengan senyum samar. Lihat, bukankah ini bela diri? Li Zun mengusap keringat dingin dan memperlihatkan senyum kaku, lalu berkata. Perdana Menteri Ji rupanya pandai dalam bela diri. Hanya bercanda, saya hanya bisa sedikit, tidak lebih. Ji Zongqing menggelengkan kepala, lalu berkata dengan nada dingin, Yang mulia, tolong tetap di dalam kereta. Ji Zong berdiri, mematahkan anak panah di tangannya, dan keluar dari kereta dengan mendengus dingin. Di luar, Ayuan melompat di atas atap kereta, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan terus memukul anak panah yang ditembakkan dari gunung di kedua sisi. Keterampilan bela diri Ayuan tidak rendah, tetapi anak panahnya cukup padat yang datang, dan kadang-kadang satu atau dua anak panah yang lolos akan menerobos ke dalam kereta. Untungnya, Li Zun tidak pernah terkena tembakan anak panah. Tapi itu bisa digambarkan sebagai situasi yang sangat mendebarkan. Lindungi Perdana Menteri. Ketika tentara di sekitarnya melihat penampilan Ji Zongqing, mereka segera berteriak. Pada saat ini, sekelompok penjahat berpakaian hitam dan bertopeng muncul dari hutan di kedua sisi, setidaknya ada 70 atau 80 orang, untuk bertarung dengan para tentara. Beberapa di antaranya jelas adalah ahli. Dengan sedikit ujung jari kaki mereka melompati kerumunan dan menuju ke arah kereta. Ji Zongqing melihat dengan dingin dan berkata, bawa busur dan anak panah kepadaku. Tentara di sebelahnya segera menyerahkan busur dan anak panah. Dengan ekspresi dingin, Ji Zongqing mengambil busur dan melepaskan anak panah, memaksa penjahat untuk tidak mendekat. Jelas, Perdana Menteri yang terhormat juga adalah seorang ahli memanah. Perdana Menteri Zhong Zining sudah datang dari depan dengan senjata dan postur yang megah. Ji Zongqing berteriak, Anda adalah jenderal dari sebuah pasukan, bagaimana bisa dengan mudah meninggalkan formasi? Kembali. Kalian lindungi Perdana Menteri. Zhong Zining berteriak, dan melambaikan tombaknya untuk membunuh dua pencuri itu. Ketika dia melihat Ji Zongqing sudah banyak tentara yang berani dan terampil yang mempertahankan wilayah itu, sehingga mereka segera berbalik dan kembali. Zhong Zining adalah jenderal resmi dari pasukan ini. Dia perlu memimpin seluruh pasukan. Tentu saja, dia tidak bisa dengan mudah meninggalkan formasi. Dia hanya datang untuk melihat karena khawatir. Sekarang kamu melihat bahwa tidak ada yang salah, kamu harus kembali dengan cepat dan mengendalikan seluruh pasukan dari depan. Li Zun duduk diam-diam di dalam kereta, bermain dengan potongan catur di depannya, pura-pura tidak melihat anak panah yang kadang-kadang menembus. Bahkan jika terkena, kekuatannya akan berkurang 80%. Jika bisa menggores kulitnya, itu akan baik-baik saja. Selama tidak masuk melalui jendela, dia tidak akan repot-repot untuk bersembunyi. Kelompok orang ini seharusnya adalah pembunuh yang dikirim oleh Pangeran Keempat. Pangeran Keempat memang luar biasa. Menjadi begitu rendah hati benar-benar bukan rahasia, semua pejabat dan warga ibu kota mengetahui pada awalnya bahwa Pangeran Keempat memang rendah hati dan baik. Sungguh mengesankan bisa menggerakkan pembunuh yang dapat menyerang pasukan 10.000 dengan bebas dan berani. Sayangnya, meski begitu, mustahil untuk membunuh dirinya. Li Zun mengejek, tiba-tiba melemparkan potongan catur di tangannya, keluar dari kereta, dan tiba-tiba melompat ke atas atap kereta. Ketika Ji Zongqing melihat adegan ini, dia langsung terkejut dan berteriak. Apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke kereta. Sua! Sua, sua. Segera setelah Li Zun muncul di atas kereta, ada banyak anak panah melesat di udara, dan mereka mulai menembakinya dengan gila. Beberapa penjahat bertopeng yang mengambil risiko segera menggunakan teknik bela diri Qinggong untuk melewati perlindungan tentara dan melompat masuk untuk membunuhnya. Hati-hati. Ayuan juga ketakutan hingga keringat dingin. Dia segera berseru dan dengan cepat naik ke atas atap kereta untuk membantu Li Zun menghalangi anak panah. Namun, Li Zun tertawa, dan melompat ke tanah dengan ringan, menghindari anak panah yang datang dengan cepat. Gerakan ini membuat kaget baik Ji Zongqing maupun Ayuan. Apakah pangeran ini bisa bela diri?
Penjahat yang melompat dan mengambil risiko segera terkejut saat melihat adegan ini. Dia segera ditangkap dan dibunuh oleh tentara di sekitarnya saat dia terkejut. Anak panah terus terbang ke arah Li Zun, tetapi Li Zun sangat fleksibel dan A Yuan berada di dekatnya, sehingga hampir tidak ada yang mengenainya. Apa kalian semua bercanda? Semua hari-hari itu, saat dia selalu bangun pagi-pagi untuk latihan parkour, apakah hanya sia-sia belaka? Apalagi, Jiang Yuechan kemudian secara pribadi melatihnya dalam keterampilan tinju dan tendangan. Jiang Yuechan adalah master nomor 1 di Tianshan. Dia bahkan mungkin tak tertanding di dunia. Li Zun masih bisa menghindari anak panah dengan mudah. Lagi pula, dia telah berlatih parkour sampai ke titik ekstrim. Selama tidak langsung mengenainya, dia bahkan bisa menghindari peluru, apalagi anak panah yang hanya sepele. A Yuan, di mana kakak ahli itu? Mengapa dia belum bertindak? Bukankah kamu bilang dia sedang melindungi saya di kegelapan dari kejauhan? Li Zun bertanya pelan saat dia dan A Yuan berkumpul. Benar. Alasan mengapa Li Zun bisa begitu tenang bukan hanya karena dia dilindungi oleh pasukan besar, tetapi juga karena ada seorang ahli yang luar biasa kuat menyertainya di dalam kegelapan untuk melindunginya. Ahli itu ditinggalkan untuknya oleh Jiang Yuechan. Setelah dia dibebaskan dari penjara, dia mengambil inisiatif untuk bertemu dengan A Yuan. A Yuan memberitahunya bahwa keterampilan bela diriannya sangat tinggi. Terakhir kali, dia mengirim surat ke Istana Putri Pingan meminta Li Wenjun membuka gerbang kota. Jadi A Yuan curiga bahwa Wang Yangming adalah anggota Sekte Tianshan, tetapi dia merasa lega ketika dia memikirkan bahwa Li Zun memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Sekte Tianshan. A Yuan melirik ke arah hutan di belakangnya dan berkata, Baginda, dia seharusnya bertindak. Betul. Hampir pada saat berikutnya, terdengar jeritan dari hutan, lalu para pria berpakaian hitam itu memiliki leher mereka yang putus dan terus dibunuh satu persatu. Bab 392, Asal-usul tumit pembunuh. Adegan ini mengejutkan tentara, dan semua orang menoleh ke arah hutan bersama-sama. Ji Zongqing sangat terkejut, lalu menyadari apa yang terjadi dan segera memberikan perintah. Katanya, semua jenderal, dengarkan perintah dan kejar penjahat segera. Ya, siap. Qianhu segera memimpin pasukannya masuk ke hutan di sisi lain. Tidak lama setelah itu, terdengar suara dari dalam. Teriakan dan pertarungan. Li Zun melirik A Yuan dan tahu bahwa pasti master yang menjaga di kegelapan yang bertindak. Mata Li Zun tiba-tiba sedikit menyempit, dan dia segera berjalan ke arah Ji Zongqing dan berkata, Master Perdana Menteri Ji sangat cerdas, apa yang terjadi tadi? Mungkinkah Master Perdana Menteri Ji sudah menyusun rencana di kegelapan? Tampaknya ada ahli. Ekspresi Ji Zongqing sedikit terkejut. Ini adalah apa yang ingin dia tanyakan kepada Li Zun. Bagaimana dia bisa mendahuluinya? Ketika A Yuan melihat Li Zun menjatuhkannya, ekspresinya segera menjadi agak aneh. Ji Zongqing membuka mulutnya, menggelengkan kepala, tetapi akhirnya tidak berbicara. Tetapi akhirnya dia mengerti bahwa orang ini benar-benar memiliki rencana di kegelapan, dan sungguh mengejutkan bahwa ada ahli yang melindunginya di kegelapan. Mundur. Setelah sejenak, mengetahui bahwa situasinya sudah berakhir, pemimpin kelompok pembunuh ini berteriak, berlari masuk ke hutan terdekat, dan segera melarikan diri dengan anak buahnya. Orang yang melarikan diri itu disebut orang dungu. Ketika Li Zun melihat adegan ini, dia berteriak dengan keras. Bisakah kalian tolong kembali dengan cepat dan beritahu tuan kalian untuk membantu saya membelikan salinan kisah romansa para dewa dan mengirimkannya ke makam pangeran ketujuh. Berapa banyak uang yang digunakan akan saya dikembalikan kepada tuan kalian saat saya kembali. Suara-suara di hutan telah menghilang, dan tidak ada yang menjawabnya. A Yuan terkejut. Li Zun tahu siapa yang mengirim orang-orang ini. Ji Zongqing juga sedikit menyempitkan matanya dan melirik Li Zun. Tampaknya apa yang dikatakan anak ini sebelumnya benar, dan kelompok orang ini benar-benar datang untuknya. Sebuah tim pembunuh yang terlatih dengan baik, apa kebencian ini, dan siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Benar. Wajah Ji Zongqing tiba-tiba mengerut, dan dia segera berjalan ke arah mayat seorang pria berpakaian hitam, meminjam pisau tentara di dekatnya dan menusuk bahu kiri lawannya, membuka sepotong besar daging, dan ada tanda pahatan di bahu kirinya. Meng. Memang mereka. Ji Zongqing terlihat serius. Li Zun dan A Yuan juga mendekat. Melihat pahatan di bahu kiri pembunuh itu,
Mata Li Zun sedikit menyempit dan dia bertanya. Apakah Perdana Menteri mengenal kelompok orang ini? Ji Zongqing mengangguk dan berkata, Pangeran, apakah Anda masih ingat hubungan Anda dengan Shen Jinghong? Pada hari pernikahan Anda, kelompok orang ini mengintai di luar kota, menunggu kesempatan. Yuan terkejut dan segera berkata, saya ingat. Memang ada sekelompok pembunuh tak dikenal yang mengintai di luar kota dan kami menemukannya. Setelah melacak, tidak ada jejak, dan tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Ternyata mereka. Ji Zongqing mengangguk dan berkata, Guru Shen mengirim orang untuk mengejar dan membunuh beberapa orang. Semua memiliki pahatan yang sama di bahu kirinya, jadi mereka adalah kelompok orang yang sama. Ji Zongqing melihat Li Zun dan bertanya dengan suara dalam. Tampaknya Anda tahu siapa yang memelihara pembunuh ini. Masalah ini tidak kecil, tolong katakan segera kepada saya. Saya akan segera mengirim pesan kembali ke ibu kota untuk meminta Guru Shen segera bertindak menghadapinya. Li Zun mengernyitkan kening, tetapi dia tidak mengharapkan ada masalah seperti ini. Oleh karena itu, pada hari itu, Pangeran keempat tidak hanya menyiapkan pasukan di pintu keluar lorong rahasia kuburan kekaisaran, tetapi juga menyiapkan jauh lebih banyak pembunuh di luar kota. Sangat serius. Pangeran keempat ingin membunuh dirinya hari itu karena tidak peduli kemana Li Zun pergi, sekedar keluar rumah apalagi kompleks istana, Li Zun akan selalu diintai olehnya. Mengerikan. Maaf, saya sebenarnya hanya memiliki sebuah dugaan dan tidak ada bukti konkret. Selain itu, identitas orang ini agak sensitif dan saya tidak dapat memberitahu Perdana Menteri. Li Zun menggelengkan kepala. Meskipun dia yakin bahwa Pangeran keempat meracuni Pangeran ketujuh, tidak ada bukti dan tidak ada cara untuk memastikan bahwa pembunuh-pembunuh ini dikirim olehnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kemungkinan besar dia mengirim mereka. Selama ini, hanya Pangeran keempat yang memiliki kemungkinan terbesar untuk membunuhnya, dan hanya dia yang bisa menjadi seperti itu. Namun, tidak ada bukti yang ada. Bahkan jika dia adalah Pangeran keempat, tidak ada yang bisa dilakukan terhadapnya. Apalagi ini adalah kontes antara dia dan Pangeran keempat. Bagaimana mungkin dia membiarkan Li Zeng dan yang lainnya ikut campur tangan? Tidak bijaksana untuk memperingatkan musuh. Mendengar ini, Ji Zongqing segera mengerutkan kening. Pertempuran berakhir dengan cepat. Penjahat pergi sama cepatnya dengan kedatangan mereka. Para tentara membersihkan medan perang dan melaporkan korban. Melapor kepada Perdana Menteri, 117 tentara kita tewas, 1 luka parah, 8 luka ringan, dan lebih dari 230 musuh tewas. Petik 2. Ji Zongqing mengerutkan kening dan berkata dengan suara dalam, baiklah, saya mengerti kebenarannya. Petik 2. Ini hanya pertempuran kecil, dan lebih dari 100 orang tewas. Kelompok pembunuh ini begitu profesional. Anda harus tahu bahwa para tentara ini sudah pernah berada di medan perang. Mereka kejam, tetapi mereka masih bisa membunuh begitu banyak orang. Li Zun sedikit mengernyitkan kening ketika mendengar ini. Tampaknya tim pembunuh Pangeran keempat jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan.